Lu tahu nggak, ada dua anak yang saking disayangi sama Rasulullah, sampai Nabi pernah sujud lama banget dan nggak mau bangun cuma karena nggak mau ngeganggu mereka yang lagi asik main di punggung beliau, namanya Hasan dan Husain. Dua anak yang dijuluki pemimpin pemuda surga. Ini kelak harus menghadapi takdir yang paling menyayat hati dalam sejarah. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi Muhammad. Dan mereka anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi. Keduanya lahir di Madinah. Hasan lahir sekitar tahun 625 Masehi, Husain setahun setelahnya. Sejak kecil mereka tumbuh di lingkungan keluarga Nabi, penuh kasih sayang dan pendidikan langsung dari generasi terbaik saat itu. Nabi sangat menyayangi mereka. Banyak riwayat menyebutkan Nabi sering memangku, menggendong, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada Hasan dan Husain. Bahkan ada sabda yang menyebutkan keduanya sebagai pemimpin pemuda di surga. Dalam tradisi Islam tertentu, itu menunjukkan kedudukan mereka sangat dihormati. Setelah Nabi wafat, kehidupan politik umat Islam mulai mengalami dinamika besar. Hasan dan Husain masih muda saat itu, tapi mereka tumbuh menyaksikan perubahan kepemimpinan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ayah Umar ibn Ali akhirnya menjadi khalifah keempat dalam situasi politik yang sudah penuh konflik. Ketika Ali menjadi khalifah, terjadi perpecahan besar dalam umat. Ada konflik internal yang berujung pada beberapa pertempuran seperti Perang Jamal dan Siffin. Hasan dan Husain berada di sisi ayah mereka dalam periode sulit ini. Tahun 661 Masehi, Ali wafat setelah diserang saat salat. Setelah itu Hasan dibayat sebagai khalifah. Tapi situasinya sangat rumit. Wilayah Syam berada di bawah Muawiyah, dan potensi perang saudara semakin besar. Hasan memilih jalan damai. Ia melakukan perjanjian dengan Muawiyah untuk mencegah pertumpahan darah lebih luas. Hasan menyerahkan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu demi stabilitas umat. Keputusan Hasan ini sering dilihat sebagai bentuk kedewasaannya. Ia lebih memilih menghindari pertempuran besar daripada mempertahankan jabatan dengan kekerasan. Hasan wafat beberapa tahun kemudian di Madinah. Ada perbedaan pendapat dalam sumber sejarah tentang sebab wafatnya, tapi yang jelas ia meninggal relatif muda. Setelah wafatnya Muawiyah, kekuasaan berpindah kepada Yazid. Disinilah peran Husain menjadi pusat perhatian sejarah. Husain tidak menyetujui kepemimpinan Yazid. Banyak penduduk Kufah mengirim surat memintanya datang dan memimpin mereka. Husain berangkat bersama keluarga dan sebagian pengikutnya. Namun situasi di Kufah berubah. Dukungan yang dijanjikan tidak datang seperti yang diharapkan. Husain dan rombongannya dihadang di Karbala tahun 680 Masehi. Peristiwa Karbala menjadi salah satu momen paling emosional dalam sejarah Islam. Husain dan sebagian besar pengikutnya gugur dalam pertempuran tersebut. Peristiwa ini meninggalkan dampak besar dan panjang dalam sejarah. Karbala menjadi simbol keteguhan prinsip dan keberanian menghadapi tekanan politik. Dalam tradisi tertentu, peristiwa ini diperingati setiap tahun sebagai momen refleksi dan duka.